Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepada Yesus, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu, perhatikan, jangan selesai. Kalau umat muslim kan kalau baca sampai sini doang. Untuk mohon maaf nih. Umat muslim sering membaca sampai di sini titik. Untuk apa? Untuk bersyahwat rohani. Iya, ada apa-apa. Saya selesaikan dulu. Kenapa umat muslim berhenti sampai sini? Karena sampai di sini mereka sudah ereksi syahwat rohaninya. Makanya dia nggak mau baca ayat selanjutnya. Karena di ayat selanjutnya ini akan menempeleng mukanya mereka. Perhatikan. Nah, seperti ini kan berkelas debatnya teman-teman. Diskusinya di mana room di Yusuf PI dia menaikkan Edis TV dan di sini ada Ustadz Wafi. Bagaimana ini terjadi? Ya terlihat memang muslimnya ada dua, Edis TV sendiri. Tetapi memang Yusuf PI di sini fair saja ya, dia diam, biarkan Edis TV dengan Ustadz Wafi untuk berdebat ataupun berdiskusi. Di sini memang kelihatan teman-teman di awal ya kelihatan Edis TV sepertinya diam, seperti kalah ya. Tetapi dia mengcounter sangat sungguh luar biasa. Ambil pelajaran pentingnya teman-teman. Video ini cuma 20 menit, tetapi jangan di skip-skip agar nanti di ujung Edis TV minta kita menanggapinya. Tulis nanti di kolom komentar. Coba dengarkan diskusi ini. Contoh, di dalam surat Abasa ayat yang pertama sampai yang ke-6, di mana di situ ada seorang buta yang datang kepada Muhammad. Lalu Muhammad berwajah masam. Dia bermuka masam dan berwajah sepet. Tetapi jikalau para pembesar-pembesar Quraisy yang datang, yakni orang-orang yang kaya, maka Muhammad melayaninya. Nah, disitulah Muhammad kena tegur oleh Allah. Setuju? Enggak setuju. Nanti saya jelaskan itu. Coba jelaskan. Aja setuju, main setuju aja. Coba jelaskan. Oke. Nih ya. Surah Abasa. Tapi setelah saya jawab, saya bertanya balik. Silakan. Kabur nantinya di sini. Kalau saya ini nggak perlu saya tidak perlu banyak kesana kemari, enggak, langsung data yang saya sebutkan. Langsung data. Begitu ya. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Saat itu wajah Nabi bermuka masam ketika ada seorang buta yang mendatanginya. Nah, kenapa wajah Nabi bermuka masam, Mas Edis? Apakah karena yang datang adalah orang miskin? Bukan pembesar Quraisy orang kaya? Oh, tidak Mas Edis. Coba kita sebutkan. Ini ya, Abasa wa tawalla. Wahua, siapa? Aktor yang buta itu siapa? Namanya Ibnu Ummi Maktum. Namanya nih yang datang kepada Nabi nih. Wasmuhu Abdullah bin Syurah bin Malik bin Rabi'ah Al-Fihri. Itu nama panjangnya. Beliau datang min Bani Amir Bani Lu'ay. Dia datang dari Bani Amir Bani Lu'ay. Wadzalika annahu ata Rasulullah. Saat itu dia mendatangi Rasulullah. Wa huwa yunaji Utsbah bin Rabi'ah wa Aba Jahl. Dan dia ingin mengutarakan tentang Utsbah bin Rabi'ah dan Abu Jahal bin Hisham. Nah, kemudian apa yang menyebabkan Nabi Muhammad di sini masam? Nah, kemudian yad'uhum ilallah, yarju islamahum. Kemudian beliau Rasulullah mendoakan kepada Allah agar mereka itu menjadi umat Islam. Faqala Ibnu Ummi Maktum, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aqri'ni wa 'allimni mimma 'allamakallah. Berikan aku pengetahuan tentang apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Faja'ala yunadihi wa yukarrirun nida. Dia berkali-kali memanggil Nabi. Berkali-kali. Wala yadri annahu muqbil ala ghairihi hatta karahiyatu fi wajhi Rasulillah liqat'i kalamihi. Karena dia berkali-kali memanggil Nabi dan memotong ucapan Nabi sampai menyebabkan wajah Rasulullah tidak ini ada dalilnya nih. Wa yukarrirun nida. Memanggil Nabi sampai menyebabkan wajah Nabi nggak enak kepada dia. Liqat'i kalamihi. Ini ya ada lafal liqat'i kalamihi. Mana tadi, guys? Karena dia memotong-motong pembicaraan Nabi, bukan karena dia adalah orang miskin, dia adalah orang kaya. Oh, bukan ya, saudaraku, bukan. Jadi jangan ngarang-ngarang cerita. Tampilkan macet-macet. Putus-putus, Ustaz.
Walaupun udah dipanggil gurunya Udah gurunya dipanggil Yusuf orang kaya. PE, tapi masih Nah. babak belur juga. Nggak apa-apa. Nah, nih Oke. ya. Ini. Tunggu dulu. Saya mau tanya balik. Enak aja nanya terus. Nah, tunggu. Nah, ini ya. Liqat'i kalamihi. Liqat'ihi kalami. Karena memotong-motong pembicaraan Nabi. Sekarang saya tanya kepada Mas Edis. Ya. Sekarang saya tanya ke Mas Edis. Nih. Misalnya begini. Jangan udah panggil. panik dulu, Des. Yusuf udah panggil juga gurunya. ditanya, udah panik Edisnya. Jangan panik dulu lah kau. Belum lagi. Misalnya. Oke. Misalnya Yesus mengatakan dalam Matius 15 nomor 26. Jawab Yesus kepadanya, "Kamu bukan orang Yahudi." Jadi ini berbicara etnis nih ya. Sok paling suci sukunya nih. Kamu bukan orang Yahudi. Kalau aku menolong kamu, itu sama seperti orang yang mengambil makanan anak-anaknya dan memberikannya kepada anjing. Bayangkan. Jadi, Yesus punya ajaran, kalau bukan orang Yahudi gak boleh ditolong. Sama seperti anjing. Berarti orang-orang di luar Yahudi itu adalah anjing, kata Yesus. Dalam Matius 15 nomor 26. Apakah seperti ini ajaran kasih, Mas Edis? Baik. Kalau bukan orang Yahudi, berarti gak boleh ditolong. Dan statusnya sama seperti anjing. Bayangkan. Baik, pertanyaan yang Nah, bagus itu ya. Baik. Ini kalau jelasin gini kan lah. diskusi cakep. Ini diskusi mantap kalau begini. Jadi kita itu berusaha membangun komunikasi yang baik ya. Biar Islam dan Kristen tuh enak diskusinya, nggak maki-makian. Udah bosen lah kita dengar maki-makian. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Pertama saya tanggapi dulu yang Al-Quran tadi. Begini, di dalam surat Abasa ayat yang pertama tadi, itu tidak ada ayat Al-Quran menyebutkan bahwa orang tersebut memotong-motong omongan Muhammad sampai membuat wajah Muhammad bermuka masam. Itu yang dibaca Ustadz Wafi, itu adalah pelintiran Al-Quran, bukan Al-Quran. Ingat sekali lagi, itu tidak pernah ada di dalam Al-Quran. Seandainya itu benar bahwa Muhammad berwajah masam karena ada seorang buta yang motong-motong omongan Muhammad, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membela Muhammad karena orang tersebut nggak punya tata krama di hadapan Nabi. Orang tersebut tidak punya sopan santun, tidak punya itikat yang baik di hadapan seorang nabi. Pasti Allah akan membela Muhammad. Tetapi ayat Al-Quran berbunyi bahwa itu dikontrakan dengan seorang kaya. Makanya di ayat selanjutnya, akan tetapi jikalau pembesar-pembesar Quraisy yang datang kepadamu, maka engkau melayaninya. Makanya di dalam ayat tersebut dikatakan, dia Muhammad berwajah masam dan berpaling ketika seorang buta datang kepadanya. Ayat keempatnya, ayat ketiganya, tahukah kamu bahwa barangkali ia ingin membersihkan diri? Ini udah ada klarifikasinya. Nggak ada di sini dikatakan, dia datang kepadamu untuk memotong omonganmu. Nggak ada. Di sini jelas loh, tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa atau ia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Nah, ini aslinya, ini Al-Qur'annya, bukan pelintiran yang dibacakan oleh Ustadz Wafi tadi. Lalu dikatakan di ayat 5-nya, adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup, maksudnya adalah pembesar-pembesar Quraisy yang orang kaya, serba cukup punya duit, maka kamu melayaninya. Nah, ini sebenarnya Al-Quran ini membongkar sosok Muhammad yang membeda-bedakan orang. Kalau sama orang miskin, ibarat kata begini, sekarang banyak ustadz, banyak pendeta, pastor yang mata duitan. Kalau jamaahnya miskin, nggak punya duit, susah itu dihubungin, nggak bakal ada waktu. Di mana Pak Pendeta, di mana Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz begini, sibuk. Tapi kalau orang kaya, jamaahnya kaya, dia siap. Nah, ini sosok Muhammad digambarkan yang seperti itu. Makanya kita itu tidak boleh mirip dengan Muhammad. Kita harus mirip dengan Yesus. Kemudian, masalah Matius tadi. Di situ, kalau kita baca konteksnya, itu adalah peristiwa di mana seorang perempuan Kanaan datang kepada Tuhan Yesus. Dia memohon kepada Tuhan Yesus sesuatu. Harus dibaca sampai selesai loh. Baca sampai selesai. Terima kasih. Ketika kita membaca itu secara utuh, di situ perempuan Kanaan itu meminta sesuatu kepada Yesus, tetapi Yesus mencobai perempuan Kanaan itu dengan kata-kata seperti ini. Tidak baik memberikan roti yang diperuntukkan
bukan untuk anak-anak lalu melemparkannya kepada anjing. Itu adalah sebuah perumpamaan. Sama seperti ketika orang Indonesia ngomong, ada udang di balik batu. Bukan berarti si itu udang, enggak. Nah, kemudian perempuan itu menanggapi Tuhan Yesus. Tetapi anjing itu pun makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Tahu nggak apa respon Tuhan Yesus? Pada akhirnya, dia membenarkan seorang perempuan Kanaan tersebut. Makanya dibaca secara penuh. Makanya Tuhan Yesus mengasihi baik orang-orang Yahudi maupun perempuan Kanaan sekalipun. Begitu. Makanya dibaca yang utuh. Silakan. Jadi begini teman-teman, bedanya nih jawaban saya dengan Mas Edis. Kalau jawaban saya diambil dari namanya tafsir Ma'alimut Tanzil, para ulama, Iya. pakar dalam Al-Quran. Sedangkan jawaban Mas Edis tentang Bible, kita dengar dari seorang Edis TV. Jadi begitulah ya. Jadi ketika Mas Edis melarang kita untuk memberikan pemahaman Al-Quran dari para ulama, secara tidak langsung, dia sedang menjelaskan Bible-nya sesuai otaknya dia, sesuai kehendaknya dia. Nah, ini bedanya. Islam itu dalam memahami konteks apapun di dalam Al-Quran, kita serahkan kepada ahlinya, Mas Edis. Namanya para ulama. Jadi kita tidak bisa mau memaknai Al-Quran, kelemahan kita dalam bahasa Arab, lalu dimaknai oleh ulama yang pakar bahasa Arab, beliaulah yang tahu konteksnya. Sedangkan ketika Mas Edis menolak ulama nih keterangannya, Anda hanya pakai terjemahan. Di sisi lain, Anda memaknai Bible Anda sesuai kehendak Anda sendiri. Kalau misal yang datang kepada Nabi Muhammad adalah orang kaya, lalu Nabi Muhammad itu senang, ahlan wa sahlan kalau orang kaya, maka tidak mungkin ada surah Al-Kafirun. Kita cek surah Al-Kafirun yang datang orang-orang pembesar Arab semua yang menawarkan kepada Nabi. Apakah Nabi kemudian ahlan wa sahlan, selamat datang wahai saudaraku, lalu Nabi itu kayak senang gitu kedatangan orang kaya? Oh tidak, saudaraku. Kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, wala antum a'biduna ma a'bud, dan kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Ini jawaban tegas ketika siapa yang datang kepada Nabi, ini ya, nazalat fi rahtin min Quraisy. Ini datang ketika utusan-utusan pembesar Quraisy datang kepada Rasulullah, salah satunya adalah Al-Harith bin Qais As-Sahmi, kemudian Wal-As bin Wa'il, kemudian Al-Walid bin Al-Mughirah. Wah, ini orang-orang kayanya, ini pimpinan Quraisy yang kaya-kaya ini yang datang ini. Kemudian bin Abdi Yaghuth, kemudian Wal Aswad bin Al-Muttalib bin Asad, wa Umayyah bin Khalaf. Qalu ya Muhammad halumma fattabi. Wahai Muhammad, ayo ikuti kami, fattabi dinana wa natabi dinaka. Nanti kalau kamu ikut agama saya pun akan ikut agama kamu. Tapi Allah langsung turunkan surah Al-Kafirun bahwa Nabi Muhammad jangankan senyum, tapi beliau menjawabnya dengan tegas tanpa senyuman, menunjukkan bahwa beliau Rasulullah, beliau bukan utusan dunia, tapi beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ada buktinya dalam Al-Qur'an. Makanya kata Mas Edis, jangan dibaca separuh-separuh. Hanya ketika Ibnu Ummi Maktum datang, Nabi Muhammad mukanya masam, lalu ditafsiri, oh nanti kalau ketemu orang kaya, Nabi Muhammad akan senang. Ternyata ketika turun surah Al-Kafirun, Nabi Muhammad tegas, wahai orang-orang kafir, kata Nabi Muhammad. Bukan begini, wahai saudaraku, mohon maaf ya, mohon maaf, afwan, alafuh, saya tidak bisa ikut kamu. Oh tidak, Nabi Muhammad mengatakan, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Apakah Nabi Muhammad kememes-kememes, senyum-senyum karena di depannya orang kaya? Tidak, saudara. Itu tertulis dan diabadikan oleh Allah di dalam surah Al-Kafirun. Sedangkan kita dari tadi, ketika bertanya tentang Matius, bahwa kata Yesus, jawab Yesus adalah, ketika aku menolong kamu, karena kamu bukan orang Yahudi, berarti aku menolong anjing. Berarti orang yang di luar Yahudi, kata Yesus, adalah anjing. Kita tidak menjelaskan keterangan itu dari pakarnya. Tapi Mas Edis langsung menjelaskan pribadinya. Bahkan Mas Edis mengatakan, ini kan perumpamaan. Oke, kalau kita mau bahas perumpamaan, Mas Edis, saya mau tanya, ilmu untuk memahami perumpamaan Bible itu namanya ilmu apa, Mas Edis? Kalau Al-Quran, kita punya balaghah. Balaghah babnya dibagi menjadi 3. Ada ma'ani, ada bayan, ada bade'. Kemudian di dalam Al-Quran, itu ada yang namanya itu istilah Lughatul Arabiyyah Al-Fusha. Ketikan bahasa Arabnya harus fasih. Ada balaghahnya, ada majaznya, ada majas itu dibagi menjadi 2. Ada majas mufrad, ada majas murakkab, kemudian ada kinayahnya. Bayangkan. Perumpamaannya ada, namanya ilmu balaghah. Sekarang saya tanya nih sama Mas Edis. Kita dengarkan ada 34.000 orang. Saya pengen nanya ilmu majas, ilmu perumpamaan untuk memahami bahasa Yesus. Namanya ilmu apa dan ilmunya terbagi menjadi berapa?
Silahkan dijawab, Mas Edis. Baik. Ilmu akibul lah, Tat. Baik, agak sedikit melebar ini Kalau kemana-mana. di Bible itu ilmu akibul itu. Sup, kamu diem aja lah, Sup. Kamu udah panggil gurumu ini karena kamu nggak mampu berdebat dengan saya. Oke, baik. Saya jawab ya. Jadi begini, ini sangat-sangat memprihatinkan ya. Karena tadi Ustadz Wafi mengatakan begini, inilah kami Islam. Saya menjawab berdasarkan tafsir. Saya menjawab berdasarkan kitab. Sementara Edis menjawab berdasarkan pikirannya sendiri. Ini ada kesalahan fatal di sini. Begini. Al-Quran itu bukan kitab untuk para ustadz. Al-Quran itu adalah kitab untuk manusia. Sementara umat muslim telah membuat Al-Quran itu hanya untuk ulama-ulama saja. Tidak boleh orang-orang seperti Ustadz Wafi, Yusuf PI pakai akalnya, tidak boleh pakai pikirannya. Harus pakai pikirannya ulama-ulama. Nah, pemahaman seperti ini teman-teman, apalagi di Indonesia, itu sudah dicekokin dari orang itu masih kecil. Kamu nggak boleh nafsir Al-Quran karena kamu nggak punya otak dan nggak punya pikiran. Yang boleh nafsir Al-Quran itu hanyalah ulama-ulama saja. Nah, berangkatlah kamu ke pondok pesantren, kirim duit kamu ke sana. Nah, inilah yang mengakibatkan umat tidak bisa berpikir, umat tidak bisa punya pemahaman, umat tidak berkembang, sehingga yang berpikir haruslah para ulama saja. Sehingga apa? Sehingga orang berbondong-bondong dikirim ke pondok pesantren untuk manggut-manggut apa kata ulama mereka. Yang demikian itulah kesesatan mereka yang tidak melampaui batas. Padahal di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang mengatakan bahwa orang biasa tidak boleh berpikir, orang biasa tidak boleh menafsirkan atau memahami Al-Quran. Gak ada. Al-Quran itu memang harus dipahami oleh para pembacanya semua. Siapapun yang membaca Al-Quran itulah yang harus memahaminya. Gak boleh harus, kalau saya gak boleh harus pakai otaknya si Anu. Gak boleh begitu, Ustaz. Lagian, kalau akhirnya kita mengikuti para ulama tadi yang Pak Ustadz tunjukkan tadi kitabnya, kita malah tersesat karena apa? Karena mengikuti pelintiran dan karangan-karangan mereka. Karena apa? Karena Al-Quran jelas mengatakan, orang itu datang kepada Muhammad, bisa jadi dia ingin mendapat pelajaran. Boleh jadi dia mencari petunjuk, tapi buru-buru difitnah. Bahwasanya dia datang kepada Muhammad katanya untuk motong-motong omongan Muhammad. Nah, inilah yang mengakibatkan umat muslim sekarang sudah menuju kepada sebuah pemahaman bahwa Al-Quran itu hanya boleh dipahami dan dipelintir oleh ulama-ulamanya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, tadi Ustadz Wafi mengatakan kepada saya bahwa saya itu menjawab berdasarkan pikiran saya sendiri. Jadi Ustadz Wafi membawa kebiasaan dalam agama Islam bahwa orang Kristen itu harus menjawab Bible berdasarkan pelintiran orang. Tidak seperti itu metode dalam Kristen. Metode dalam Kristen adalah membaca apa yang tertulis di dalamnya. Saya bacakan. Tadi ini kan yang Pak Ustadz bahas. Baik, saya balik dulu kamera saya. Bisa dibesarkan Yusuf PI. Nih, ini enaknya orang Kristen, bukan pakai kitab pelintiran. Kita pakai apa yang tertulis saja di dalamnya. Perhatikan, perempuan Kanaan yang percaya. Jadi orang-orang Kanaan itu sebelumnya saya kasih dulu backgroundnya ya. Orang-orang Kanaan itu berbeda keyakinan dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Kanaan ini adalah penyembah dewa Molokh. Mereka berbakti kepada allah-allah lain. Dikatakan, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepada Yesus, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu, perhatikan, jangan selesai. Kalau umat muslim kan kalau baca sampai sini doang. Ya. Lanjut. Untuk mohon maaf nih, Ya, umat lanjut. muslim sering membaca sampai di sini titik. Untuk apa? Untuk bersyahwat rohani. Iya, ada apa-apa. Tenang, biar saya selesaikan. Iya, Saya selesaikan dulu. Hmm. Kenapa umat muslim berhenti sampai sini? Karena sampai di sini mereka sudah ereksi syahwat rohaninya. Makanya dia nggak mau baca ayat selanjutnya. Karena di ayat selanjutnya ini akan menempeleng mukanya mereka. Perhatikan.
Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya. Apa kata Tuhan Yesus? Ini jawabannya, ini jangan dibuang. Maka jawab Yesus, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Perhatikan ini. Apakah di sini Tuhan Yesus mencampakkan perempuan itu, mengatakan bahwa perempuan itu nggak pantas dia menerima roti itu? Akhirnya apa? Besar imanmu ibu, terjadilah apa yang kau kehendaki. Ini luar biasanya. Makanya kalau baca itu, sebentar, saya balikan dulu kamera saya. Kalau baca itu harus sampai selesai. Supaya apa? Supaya kalian tidak ejakulasi dini. Pertanyaan saya tentang bahwa itu diketahui sebagai majas. Ilmunya ilmu apa itu? Baik. Jadi begini, ya. Apakah kalau kita sedang berbicara sesuatu yang mengambil contoh-contoh, misalnya ada udang di balik batu, misalnya, atau seorang laki-laki yang memuja perempuan, engkaulah matahariku. Kan ada lagunya, engkaulah matahariku. Apakah itu langsung dia matahari? Kan tidak. Ketika kita berkata, Saya nanya ilmunya. ada udang, tenang, ada udang di balik batu. Apakah kita lagi ngomongin udang yang ada di balik batu? Kan tidak. Nah, ketika Yesus berkata, tidak baik memberikan roti, yang roti ini sebenarnya diperuntukkan untuk anak-anak nih. Tetapi kok malah dilemparkan kepada anjing? Apa kita berbicara soal anjing? Tidak. Itu berbicara mengenai sebuah metafor. Makanya kalau baca Bible ilmunya itu, namanya apa? Ilmunya namanya apa? Ya pakai akal logika lah. Gimana? Ya kan? Akibul kita begini loh, Wafi. Kita itu tidak boleh. Bully dari tadi teman-teman. Ya itu penonton yang menilai. Gini saja. Kita tidak usah saling menilai. Semua dikembalikan kepada penonton. Nah, silakan tanggapannya. Nah, biarkanlah penonton yang menilai dan menanggapi. Silakan teman-teman, tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian hasil diskusi ini, pernyataan yang disampaikan oleh Ustadz Wafi dan pernyataan yang disampaikan oleh Edis TV. Mana yang lebih kalian bisa terima ataupun bersumber dari sumber data yang ada. Dan ini menjadi pembelajaran penting bagi kita teman-teman. Karena apa saya bilang tadi, dari awal tonton video ini sampai akhir, Edis TV begitu luasnya menjelaskan isi video ini. Tinggalkan di kolom komentar, jangan lupa subscribe, like juga videonya, nyalakan loncengnya untuk channel ini teman-teman, agar setiap saya upload video-video terbaru lintas agama kalian tidak ketinggalan notifikasinya. Terima kasih yang sudah menjalankan. Salam kasih dari terang dunia.